Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai tabel spesifikasi dalam perkuliahan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk materi yang pertama mengenai fungsi dari tabel spesifikasi sudah dijelaskan oleh rekan saya dalam video sebelumnya, yaitu dalam channelnya Teh Gina. Silahkan untuk kalian menonton terlebih dahulu supaya lebih memahami apa itu tabel spesifikasi, dan juga nanti dilanjut dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai langkah-langkah pembuatan tabel spesifikasi dan juga tindak lanjut setelah pembuatan tabel spesifikasi. Nah, langsung saja kepada langkah-langkah pembuatan tabel spesifikasi. Langkah-langkah pembuatan tabel spesifikasi. Ada beberapa macam tabel spesifikasi. Nah, macam-macam tabel ini ditentukan oleh bidang studi dan homogenitas materi yang diteskan. Namun, ada satu hal yang sama, yaitu bahwa langkah pertama yang harus diambil dalam pembuatan tabel spesifikasi yaitu mendaftarkan pokok-pokok materi yang akan diteskan. Nah, contohnya di sini kita akan membuat tes untuk evaluasi. Nah, pokok-pokok materinya apa saja? Nah, contohnya di sini saya merinci yaitu pengertian evaluasi, fungsi evaluasi, macam-macam cara evaluasi, serta persyaratan evaluasi. Dan kemudian memberikan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Nah, contohnya di sini ada di sebelah kanan, saya sudah memberikan imbangan bobotnya sesuai atau berdasarkan atas luasnya materi atau kepentingan untuk dites, dan penentuan imbangan dilakukan atas perkiraan. Jadi saya hanya mengira-ngira ya di sini. Contohnya saya mengira-ngira bahwa pengertian evaluasi itu bobotnya 2. Kenapa? Karena mungkin materinya yang sedikit gitu. Yang selanjutnya fungsi evaluasi 3, macam-macam cara evaluasi 5, dan persyaratan evaluasi 4. Nah, langkah selanjutnya yaitu memindahkan pokok materi ke dalam tabel. Nah, di sini saya sudah membuat tabel ya tadi, dan mengubah indeks menjadi persentase. Nah, sebelum mengubah indeks menjadi persentase, di sini saya akan menentukan berapa banyak butir soal gitu, dan kemudian nanti akan merincinya seperti itu. Nah, di sini kita harus memperhatikan jumlah soal kita itu berdasarkan pertimbangan waktu yang tersedia dan juga sifat soal, baik sukar maupun mudah seperti itu. Nah, di sini contohnya saya mempunyai 75 menit untuk mengerjakan soal-soal itu. Nah, saya di sini mengambil 50 butir soal untuk dikerjakan oleh peserta didik saya ya, 50 butir. Dapat menghabiskan waktu sekitar 50 menit karena setiap satu soal saya hitung 1 menit pengerjaannya. Sisanya yang 25 menit nanti akan digunakan untuk mengisi soal-soal uraian ataupun esai seperti itu. Nah, di sini kita akan mengubah indeks menjadi persentase. Contohnya, tadi kita sudah mempunyai bobot ya untuk pengertian evaluasi dulu, yaitu 2. 2 ini dibagi dengan 50 butir soal dan juga dikalikan dengan 100%. Maka kita akan mendapatkan hasil 14%. Nah, di sini tuliskan 14%. Selanjutnya fungsi evaluasi 3. Kita akan mendapatkan hasil 21%. Yang selanjutnya macam-macam ini di sini 5 kalau tidak salah, maka hasilnya 36. Dan yang terakhir 4, hasilnya 29%. 29%. Nah, setelah kita membuat indeks ini menjadi persentase, langkah selanjutnya itu merinci banyaknya butir soal untuk tiap-tiap pokok materi dan ditulis pada kolom paling kanan. Nah, di sini ya nanti kita akan kerjakan contohnya
14% ini 14% dikalikan dengan 50 butir soal. Hasilnya 7. Berarti di sini 7 soal. Selanjutnya 21% dikali 50 hasilnya 10,5. Kita bulatkan menjadi 10. 38% dikali 50 berarti hasilnya 18, dan 29% kali 50 hasilnya 14,5. 15 saja. Nah, setelah ini setelah ditulis pada kolom paling kanan, nanti kita akan memperinci satu persatu dari segi ingatan, akan menghasilkan berapa soal, pemahaman, serta aplikasi. Nanti akan saya jelaskan di sini, di tabel spesifikasi untuk materi yang seragam ya. Karena memang materinya tadi sudah seragam ya, yaitu evaluasi, baik itu pengertian, fungsi, macam-macam, serta persyaratan itu mempunyai kaitan satu sama lain, maka kita tinggal melanjutkan. Nah, nanti perbedaannya akan terlihat dari segi yang lain dalam materi yang tidak seragam. Nah, kita lanjutkan saja untuk materi yang seragam. Di sini kita membuat persentase dalam kepala kolom. Kepala kolom ini yang atas. Kita buat persentase, nanti hasilnya harus 100% ya. Kita perkirakan saja. Nah, di sini kita akan memperinci. Kita akan memberikan identitas dulu. Ini sel A, kemudian B, C, D, E, F, G, H, L. Nah, kita akan menghitung yang pertama itu sel A. Cara menghitungnya yaitu 50% ini, 50% dari ingatan, kita kalikan dengan 7. 50% dikali 7 sama dengan 3,5. Nah, kita bulatkan saja menjadi 4. Kemudian 30% dikali 7 hasilnya 2,1. Kita bulatkan saja menjadi 2, dan yang terakhir 20% dikali 7 hasilnya 1,4. Kita bulatkan menjadi 1. Nah, ini adalah bentuk rincian soal-soal setelah kita menggunakan cara yang tadi ya. Hasilnya akan sama, yaitu 7. Nah, setelah kita coba di sel A, B, dan C, kita juga bisa melakukan hal yang sama pada sel B sampai sel L. Nah, selanjutnya kita akan, setelah kita memahami materi yang seragam, maka kita akan mencoba langkah-langkah pembuatan tabel spesifikasi untuk materi yang tidak seragam. Seperti apa? Nah, di sini kita akan, yang pertama perbedaannya itu dari segi pokok materi. Nah, di sini ketika tadi materinya seragam itu berkaitan antara satu materi dengan materi yang lain, untuk materi yang tidak seragam ini berbeda. Nah, itu terlihat dari segi bab 1, bab 2, dan bab 3 ya di sini contohnya. Nah, setiap bab biasanya itu tidak mempunyai keterkaitan dengan bab yang lain, maka itu yang disebut tidak seragam. Dan juga dari segi aspek yang diukur, nah di sini tidak dicantumkan persentasenya, karena biasanya setiap bab itu akan beda dari segi persentase ingatan, pemahaman, serta aplikasinya. Kita akan coba menghitung dulu ya jumlah soal dari semua ini. Ya, kita coba dulu dengan memberikan menentukan berapa soal yang akan dibuat. Contohnya di sini saya mencantumkan 40 ya. Berarti kita menentukan juga berapa persen materi dari setiap bab. Nah, hasilnya itu harus tetap 100% supaya lebih memudahkan. Nah, di sini nanti kita akan mulai menghitung jumlahnya ya, jumlah keseluruhan
yang ada di sebelah kanan gitu. Di sini caranya dengan mengalihkan 25%, contohnya yang bab 1 25% dikali 40, maka hasilnya 10. Begitu juga seterusnya, 40% dikali 40 hasilnya 16, dan juga 35% kali 40 hasilnya 14. Nah, sekarang tahap selanjutnya yaitu kita akan menghitung rincian setiap sel ya. Di sini kita memberikan contoh bab 1 itu ingatannya 60%, ingatan 60%, pemahamannya 30%, serta aplikasinya 10%. Cara menghitungnya yaitu, nah di sini 60% dari ingatan itu untuk sel A dikali dengan jumlah soal, yaitu 10 ya untuk bab 1. Jadi hasilnya 6 soal. Nah, di sini 6. Selanjutnya untuk sel B itu 30% dikali 10, hasilnya 3, dan sel C 10% dikali 10 hasilnya 1. Nah, ini sebagai rinciannya ya dari setiap aspek yang diukur. Berarti dari segi ingatan itu ada 6, pemahaman ada 3, dan juga aplikasi ada 1. Jadi dalam satu bab ini, bab 1 ini ada 10 soal ya, seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk bab 2 dan bab 3 tidak akan saya hitung secara rinci, namun kita berikan contoh yang bab 2 itu ingatannya 20%, pemahamannya 50%, dan aplikasinya 30%. Dikalikan dengan 16 ya, dengan 16 soal ini dari bab 2. Dan juga yang bab 3 saya berikan contoh 20% untuk ingatan, 20% untuk pemahaman, dan 60% untuk aplikasi. Dikalikan dengan 14. Hasilnya yaitu sudah saya hitung tadi, ya ini hasilnya. Ya, rincian dari setiap sel ini. Nah, maka kita akan jumlahkan dari atas ke bawah dan juga dari kiri ke kanan. Maka hasilnya nanti kita akan menemukan titik persamaan, yaitu 40 soal. Ketika dihitung dari 10 tambah 16 tambah 14 hasilnya 40, 12 tambah 14 tambah 15 hasilnya juga 40. Nah, setelah kita membuat tabel spesifikasi ini, ataupun tabel spesifikasinya sudah jadi, maka untuk seorang guru hal tersebut sudah dikatakan beliau itu melakukan tugas dengan benar dan juga aman di dalam rangkaian tugas menyusun tes. Nah, mengapa? Karena tidak akan ada materi yang terlewatkan seperti itu. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai tindak lanjut sesudah penyusunan tabel spesifikasi. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai tindak lanjut setelah penyusunan tabel spesifikasi. Nah, terdapat dua langkah lagi. Yang pertama, menentukan bentuk soal. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketersediaan waktu, dan yang kedua, sifat dari materi. Dan yang terakhir, menuliskan soal-soal dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, soal tidak boleh mengandung penafsiran ganda. Yang ketiga, cara mengenal kalimat atau meletakkan kata-kata perlu diperhatikan agar tidak terjadi tafsiran yang salah. Dan yang terakhir, yang keempat, petunjuk mengerjakannya atau petunjuk pengerjaan. Nah, petunjuk ini harus dituliskan sedemikian rupa supaya siswa bekerja tidak menyimpang dari yang dikehendaki oleh guru. Nah, untuk memperoleh sebuah tes yang standar harus juga dilakukan uji coba atau tryout. Nah, harus berapa kali? Ya, berkali-kali supaya soal-soal yang diperoleh itu merupakan soal-soal yang terbaik. Nah, baik, mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.